Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Di pagi yang sangat cerah ini, kita akan mulai pembelajaran tentang pengaruh cuaca terhadap aktivitas kita. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita perhatikan sisi kanan dan kiri kita, apakah masih ada sampah, mohon dibersihkan. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Kepada ketua kelasnya dimohon untuk izin doanya. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, mohon dengar ya namanya. Papa akan mengabsen satu persatu. Nur Halinda, Hadir Pak. Nurul Maulida, Hadir, Pak. Anita, Hadir, Pak. Marfuat, Hadir, Pak. Irmansyah, Hadir Pak. Ahmad Sarif. Tidak ada Pak. Berarti Ahmad Sarif saja yang tidak hadir ya. Hadir. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Buka halaman 21, yaitu pembelajaran kita ini yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam, di mana judulnya itu cuaca dan pengaruhnya terhadap aktivitas kita. Dan tujuan pembelajarannya sudah Pak Guru tulis bahwa kalian harus bisa mengidentifikasikan kondisi cuaca, bagaimana mengenal cuaca mau hujan, cuaca panas melalui keadaan langit. Tujuan kedua, siswa dapat mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Jadi nanti Pak Guru akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Ya. Hadir, Pak. Siapa di sini yang tahu apa itu cuaca? Saya, Pak. Ya. Nah, silakan. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, betul sekali. Ya. Cuaca itu ada dua. Siapa yang tahu cuaca ada dua itu apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan. Cuaca cerah, mendung, cuaca berawan, dan hujan. Ya. Bisa kita sebutkan itu adalah cuaca cerah, mendung dan hujan. Tetapi di dalam secara umumnya cuaca itu yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia adalah negara yang dimana musimnya itu ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi ketika mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Berarti sekitar 4 atau 5 bulan. Sedangkan musim kemarau terjadi mulai dari bulan April sampai dengan bulan September. Baik anak-anak sekalian, bisa kita lihat di luar ruangan kira-kira kondisinya sedang musim apa? Ya, terlihat mendung dan mendung. Jadi mendung artinya tanda memulai hujan. Ya, betul sekali. Jadi Pak Guru ada menunjukkan satu media pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan kira-kira musim apa atau cuaca apa yang Pak Guru pegang ini? Tahu? Ya, inilah proses atau literatur bagaimana proses terbentuknya hujan. Segala air yang ada di atas permukaan bumi, baik itu di danau, sungai maupun laut, itu mengalami proses penguapan. Siapa di sini yang pernah temani ibunya memasak? Ya, karena semua. Jadi ketika ibu memasak, kita buka tutup dandanya, ada bintikan-bintikan air di tutupannya. Itulah proses penguapan. Karena apa? Karena adanya panas dari kompor tersebut. Begitu pula dengan panas
yang dihasilkan oleh matahari. Jadi mataharilah yang memanaskan air yang ada di permukaan bumi ini sehingga terjadilah proses penguapan. Proses penguapan ini secara biologinya disebut proses evaporasi. Jadi anak-anak sekalian, proses terbentuknya hujan itu ada 4 secara umumnya. Yang pertama yaitu proses evaporasi. Tadi Pak sudah jelaskan bahwa pemanasan yang dilakukan oleh matahari menjadikan air yang ada di permukaan bumi mengalami proses evaporasi atau penguapan. Penguapan menjadi bintik-bintik air dan berbaur menjadi udara-udara yang memiliki kelembaban di atas rata-rata. Dari air yang sudah menguap dan menjadi udara tersebut, prosesnya mulai dari bentuknya cair jadi gas. Setelah itu, proses kedua yaitu disebut kondensasi. Kondensasi di sini yaitu proses di mana air mengalami proses pengembunan. Di sini pernah melihat embun? Ya, ketika pagi itu ada awan-awan yang warna putih yang di bawah tanah itu itulah embun. Di daun-daunan. Tempat yang paling banyak embun itu yaitu di pegunungan. Inilah proses kedua. Air yang semula tadi berbentuk gas mengalami proses yaitu pengembunan. Dan setelah mengalami proses pengembunan ini, embun-embun tersebut dibawa dan dihembuskan oleh angin menuju tempat-tempat yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin daripada suhu yang ada di ruangan tersebut atau tempat tersebut, sehingga menyatulah dengan awan-awan embun lainnya. Dan pada saat itu awan-awan embun tersebut dihembuskan kembali oleh angin dari tempat yang rendah atau tempat yang dingin menuju tempat yang lebih hangat, dan terjadilah proses pemadatan. Jadi Pak Guru gambar begini. Ini adalah awan, suatu awan. Jadi ini awan embun. Dihembuskan oleh angin, bertemulah awan-awan tersebut dan menyatu sehingga memadat. Karena banyaknya awan yang memadat, airnya berwarna gelap atau kelabu seperti yang kita lihat di ruangan tersebut atau di sini. Karena padatnya air udara yang ada di awan ini, akhirnya awan-awan ini berwarna hitam. Jadi proses selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Ini adalah proses di mana mencairnya awan menjadi butiran-butiran hujan. Jadi pengertian dari fertilisasi ini yaitu segala jenis air yang jatuh di atas muka bumi, baik itu berbentuk salju, berbentuk hujan es, berbentuk hujan air, itu adalah fertilisasi. Dari kenapa hujan salju itu beda bentuknya? Karena itu beda karena pemanasan yang dilakukan di atas atmosfer bumi atau adanya cuaca dingin dan cuaca panas dan pergerakan angin, itulah terjadinya pergerakan tersebut, terjadinya bentuk-bentuk yang bermacam tersebut. Dan proses keempat yaitu turunlah hujan. Inilah yang menjadi hujan yang kita rasakan sekarang.
Sampai sekarang mengerti? Jadi untuk selanjutnya Pak Guru akan kasih tugas yang dimana anak-anak harus bagi menjadi 4 kelompok dulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3 dan 4. Jelas? Baik anak-anak sekalian, untuk menguji sebagaimana jauhnya dan mengertinya anak-anak sekalian dalam pembelajaran hari ini, Pak Guru akan anak-anak sekalian silakan mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, bisa dikumpul. Ya, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, sangat bagus. Untuk soal nomor 2, sebutkan 4 macam cuaca. Siapa kira-kira yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Cerah, mendung, berawan, dan hujan. Ya benar. Soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri dari cuaca cerah dan cuaca yang berawan. Saya, Pak. Ya. Ciri-ciri cuaca cerah adalah langit terang dan cahaya matahari tidak tertutup awan. Dan ciri-ciri cuaca cerah berawan adalah terdapat awan tetapi matahari masih bersinar. Ya, benar sekali. Ya, anak sekalian, itulah soal yang kalian jawab. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan apa-apa yang kita pelajari mulai dari awal tadi sampai sekarang? Saya, Pak. Ya, silakan untuk Anda. Kesimpulannya itu hujan adalah peristiwa presipitasi berwujud cairan atau jatuhnya cairan-cairan dari atmosfer yang berwujud cair atau beku. Cuaca terdiri atas 4, yaitu cuaca mendung, cerah, berawan, dan hujan. Pengertian cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, benar sekali. Itulah pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang cuaca dan pengaruhnya terhadap aktivitas kita. Baik, sebagai pekerjaan rumahnya, coba buka halaman 22. Ya, halaman 22 pojok kanan paling atas itu menjadi pekerjaan rumahnya ya. Nah, sekalian, dalam perjalanan pulang nanti kita jangan singgah-singgah dulu di tempat bermain dulu ya. Sebaiknya kita pulang dulu ke rumah, ganti baju, makan siang,
Dan jangan lupa tunaikan sholat wajibnya ya. Ya, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin dulu doa. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Dari Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.